Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3155, 3156, 3157. Setelah kura-kura suci pergi, Dev memimpin Ji Yun dan yang lainnya menuju Ye Fengqing, Zhou Tai, dan yang lainnya. Meskipun ada ratusan orang di seberang sana, Dev tidak panik sama sekali. Sebaliknya, Ji Yun, Jin Dong dan yang lainnya meningkatkan kewaspadaan dan meletakkan senjata mereka. Melihat Dev dan yang lainnya mendekat, Ye Fengqing mencibir, dan Zhou Tai menatap lurus ke arah Gao Qilan. Sekarang, jika Dev terbunuh, maka Gao Qilan akan menjadi miliknya. Orang ini tidak pernah menyerah untuk mendapatkan Gao Qilan. Jika tidak, dia tidak akan ingin membunuh Dev. Tepat setelah Dev dan yang lainnya berjalan di depan Ye Fengqing, Ye Fengqing melihatnya, lalu mengarahkan pandangannya pada Penatua Hantu Gunung Iblis dan Ji Lianzan. Penatua Hantu Gunung Iblis, saya, Aliansi Penyegel Iblis, diperintahkan untuk menangkap kultivator iblis lagi, dan saya harap Anda tidak terlibat, dan segera pergi. Dan Master Sekte Ji, Sekte Feitian Anda selalu melakukan bisnis untuk menghasilkan uang, jadi saya harap Anda tidak harus melalui air berlumpur ini. Ye Fengqing berkata pada mereka berdua, Tuan Ye Ruo, apakah di antara kami ada kultivator iblis? Ji Lianzan bertanya, tentu saja, kedua orang ini adalah kultivator iblis. Kami melihat mereka semua ketika kami berada di pulau kecil itu. Sekarang Dev berkolusi dengan kultivator iblis, jadi aku menyarankanmu untuk menjauh darinya. Ye Fengqing menunjuk ke arah Jin Dong dan Luo Xi dan berkata, iya, kami semua sudah melihatnya, kedua orang itu adalah kultivator iblis. Zhou Tai bergema dari samping. Ada juga beberapa kultivator yang mengenali Jin Dong dan Luo Xi sebagai kultivator iblis. Jika mereka adalah kultivator iblis, lalu kenapa? Bahkan jika mereka adalah kultivator iblis, apakah mereka harus mati? Meskipun mereka adalah kultivator iblis, mereka tidak pernah menyakiti siapapun. Namun, kalian, Aliansi Penyegel Iblis, di bawah panji penekan kultivator iblis, kalian telah mengumpulkan sejumlah besar kultivator iblis untuk Anda gunakan, menguasai seluruh alam surgawi dan manusia. Omong-omong, Aliansi Penyegel Iblis itu lebih menakutkan daripada para kultivator iblis ini. Dev memandang Ye Fengqing dengan dingin dan berkata, ekspresi Ye Fengqing tiba-tiba berubah, dan dia menatap Dev dengan keterkejutan di matanya. Harus diketahui, bahwa ini adalah rahasia mereka dari Aliansi Penyegel Iblis. Hanya eselon atas dari Aliansi Penyegel Iblis yang mengetahui rahasia ini, dan orang-orang di bawah Aliansi Penyegel Iblis tidak mengetahuinya sama sekali. Sekarang Dev benar-benar tahu bahwa Aliansi Penyegel Iblis membesarkan para kultivator iblis di penangkaran, dan tidak membunuh semua kultivator iblis. Hal itu sangat mengejutkan Ye Fengqing. Tapi itu hanya kejutan singkat, dan kemudian Ye Fengqing tertawa keras dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak bisa mengerti? Kamu mengatakan bahwa kami membesarkan para kultivator iblis di penangkaran milik Aliansi Penyegel Iblis. Itu adalah lelucon besar. Siapa yang tidak tahu, Aliansi Penyegel Iblis kami berfokus pada pemberantasan kultivator iblis dan menjadikannya sebagai tugas utama kami. Bagaimana mungkin kami membesarkan kultivator iblis di penangkaran, sedangkan kamu membela dua kultivator iblis ini di mana-mana, apa tujuanmu? Ye Fengqing tidak takut Dev akan menceritakan rahasia Aliansi Penyegel Iblis, karena tidak ada yang akan mempercayainya. Bagaimanapun, Aliansi Penyegel Iblis telah ada selama bertahun-tahun, dan telah berkembang sedikit demi sedikit, karena sikap kejam mereka terhadap para kultivator iblis, dan begitu banyak orang yang secara sukarela bergabung dengan Aliansi Penyegel Iblis ini. Sekarang dikatakan bahwa Aliansi Penyegel Iblis dan kultivator iblis berada dalam kelompok yang sama, dan mereka menahan kultivator iblis untuk dibesarkan dalam penangkaran mereka. Bagaimana mungkin ada orang yang mempercayainya? Aku tidak punya rencana apapun, tapi selama aku masih di sini, tak satu pun dari mereka bisa bergerak. Wajah Dev tenang,
Seolah-olah ratusan kultivator ini tidak terlihat sama sekali. Mendengar kata-kata Dev, senyuman Ye Fengqing menjadi lebih cerah. Dengan cara ini, Dev benar-benar mendorong dirinya ke sisi yang berlawanan dari kultivator lainnya. Membela kultivator iblis secara terbuka, ini tidak diperbolehkan di dunia surga dan manusia. Itu adalah hal yang tabu. Rekan-rekan tahu, Anda juga telah mendengarnya. Dev ini membela kultivator iblis di depan umum. Dengan begini jelas, Dev merupakan musuh kita bersama. Hari ini, saya, Aliansi Penyegel Iblis, akan melenyapkan iblis, membela Tao, dan melenyapkan para kultivator iblis. Jika ada yang berani memblokir mereka, mereka akan dilenyapkan bersama-sama. Saya juga berharap sesama penganut Tao dapat bergabung dengan kami di Aliansi Penyegel Iblis untuk membasmi semua kultivator iblis. Ye Fengqing menunjuk kepada para kultivator yang tertipu olehnya. Berantas kultivator iblis, musnahkan kultivator iblis. Ratusan kultivator mengangkat tangan karena marah. Suaranya cukup keras hingga menakutkan, dan sedikit auranya cukup untuk menakuti orang. Melihat ratusan orang mengangkat tangan dan berteriak, wajah Jindong dan Luosi penuh ketegangan. Tetapi setelah saling memandang, mereka tetap berjalan keluar. Kami berdua adalah kultivator iblis. Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Chen. Kami berdua yang seharusnya kalian hadapi, jadi marilah kita selesaikan urusan ini. Jindong memandang Ye Fengqing dan berkata, meskipun Jindong dan Luosi takut, mereka tidak ingin Dev mengambil risiko sendiri. Kalian berdua kembali, Dev berkata pada Jindong dan Luosi. Tuan Chen, kami menghargai kebaikan Anda, tapi hari ini, kembali ke belakang, bahkan jika kalian berdua secara sukarela berkorban, mereka tidak akan membiarkanku pergi. Adapun semboyan mereka bahwa saya berkolusi dengan kultivator iblis, itu hanyalah alasan. Terlebih lagi, mereka semua adalah sekelompok orang biasa, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dev berkata perlahan, melihat ekspresi percaya diri Dev, Jindong dan Luosi perlahan mundur. Tapi Ye Fengqing berkata dengan ekspresi muram di wajahnya, Dev, kamu, seorang kultivator kecil di alam tubuh Fit, berani menertawakan kami sebagai gerombolan. Kamu terlalu sombong, kemarin, aku tidak bisa membunuhmu di lautan tinta, tapi sekarang aku sudah berada di pantai, aku bisa membunuhmu dengan ratusan cara. Benarkah? Kalau begitu coba saja, kata Dev dengan provokatif. Melihat ekspresi acuh tak acuh Dev, Ye Fengqing tiba-tiba mendapat firasat buruk karena suatu alasan. Dia teringat pada apa yang dikatakan anggota staf tadi, dan sikap anggota staf lainnya saat diperintahkan menjalankan kapal roh. Kemudian dia juga teringat saat berada di pulau kecil, Dev memikat elang bulu perak, dan sekarang sikap Dev yang tak kenal takut. Ye Fengqing benar-benar takut, jika Dev ini akan memiliki beberapa keterampilan khusus, seperti memanggil naga emas. Jika itu benar-benar terjadi, dia akan berada dalam bahaya. Jika kamu bersatu dengan para kultivator iblis, semua orang akan menghukummu. Bahkan jika aku tidak melakukan apapun, orang-orang ini masih bisa mengulitimu. Setelah Ye Fengqing selesai berbicara, dia melihat ke arah penatua hantu gunung iblis dan Ji Lian dan berkata, mohon penatua hantu gunung iblis dan Ji Lianzan segera pergi, dan jangan terlibat dengan kultivator iblis. Jika terjadi perkelahian, maka kalian akan terlibat. Ye Fengqing, jangan bicara omong kosong. Saya juga seorang kultivator iblis. Mengapa kamu tidak melakukan sesuatu terhadap saya? Saya akui bahwa saya adalah seorang kultivator iblis sekarang. Jika kalian mau menangkap saya, ayo kalian maju semua. Penatua hantu gunung iblis merobek jubah hitamnya, dan berkata dengan ekspresi kejam di wajahnya. Wajah Ye Fengqing memerah. Sebenarnya dia sudah mengetahui identitas penatua hantu gunung iblis adalah seorang kultivator iblis. Namun karena kekuatan penatua hantu gunung iblis, dia berpura-pura tidak melihatnya dan tidak memprovokasi penatua hantu gunung iblis. Dia tidak menyangka penatua hantu gunung iblis akan mengakuinya sendiri, dan bahkan mengeksposnya di depan umum, dan hal itu sangat menamparkan wajahnya. Penatu hantu gunung iblis, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya tidak menyangka bahwa kamu juga seorang kultivator iblis. Kamu bersembunyi terlalu dalam, karena kamu juga seorang kultivator iblis. Jangan berpikir untuk pergi hari ini. Ye Fengqing berkata dengan berpura-pura, saya tidak pernah berpikir untuk pergi. Jika kamu berani menyentuh Tuan Chen, saya akan melakukan yang terbaik untuk berkultivasi. Bahkan jika saya harus mati, maka saya akan menyeret kalian semua untuk mati bersama. Penatua hantu gunung iblis memiliki ekspresi ganas di wajahnya,
dan aura ras iblis meledak di tubuhnya. Dan dia tidak menyembunyikannya sama sekali, dia menunjukkan sikap putus asa. Hal ini membuat takut banyak kultivator. Awalnya banyak dari mereka datang untuk ikut sukarela dan menangkap para kultivator iblis. Namun siapa sangka bahwa seorang kultivator iblis hebat seperti Penatua Hantu Gunung Iblis, yang telah melintasi alam kesengsaraan, berencana untuk mati bersama bahkan sebelum mereka bergerak. Siapa yang sanggup menanggung ini? Akhirnya banyak kultivator yang mundur dengan diam-diam, karena takut mereka akan terluka. Ketika Penatua Hantu Gunung Iblis mati itu mengancam untuk mati bersama. Aturan di dunia surga dan manusia adalah hukum rimba. Bagaimana para kultivator ini dapat bekerja sama? Semuanya punya mentalitasnya masing-masing. Ye Fengqing juga terkejut ketika dia melihat hantu Gunung Iblis berencana untuk mati bersama bahkan sebelum dia bergerak. Dia tidak mengerti manfaat apa yang diberikan Dev kepada hantu Gunung Iblis, sehingga Penatua Hantu Gunung Iblis itu mau bekerja keras dan membelanya. Sekte Master Ji, apakah Sekte Fei Tianzongmu juga ingin berkolusi dengan kultivator iblis? Ye Fengqing bertanya, aku bisa berkolusi dengan siapapun yang aku suka. Kamu pikir kamu ini siapa? Apa kamu pikir kamu bisa mengaturku? Adapun tentang aliansi penyegel iblismu, kamu tahu lebih baik dari siapapun di hatimu. Jika kamu berani menyerang Tuan Chen hari ini, saya, Ji Lianzan, akan berjuang sampai akhir setelah menghabiskan seluruh kekayaan Sekte Fei Tian. Jika ini dianggap masalah besar, kita semua akan mati di sini, dan tidak ada hidup. Setelah Ji Lianzan selesai berbicara, aura melintasi alam kesengsaraan meledak dari tubuhnya seketika. Banyak kultivator melihat Ji Lianzan siap untuk mati bersama. Akhirnya mereka semua bubar dalam sekejap, setengah dari ratusan kultivator pergi sekaligus dan tidak kembali. Banyak orang yang bukan anggota aliansi penyegel iblis, juga bukan anggota keluarga Zhou. Jadi siapa yang akan menemani mereka bekerja keras bersama? Melihat Ji Lianzan siap untuk mati bersama, Ye Fengqing tiba-tiba merasa pusing. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini akan begitu fanatik membela Dev. Awalnya, Ye Fengqing ingin membuat orang-orang itu bergegas pergi dan dia bisa membereskan Dev. Bahkan jika Dev benar-benar bisa memanggil naga emas, menghadapi begitu banyak orang, dia akan menenggelamkannya dengan seteguk air liur. Namun dalam situasi ini, pertarungan belum dimulai, dan separuh orang telah melarikan diri. Jika ini benar-benar terjadi, Penatua Hantu Gunung Iblis dan Ji Lianzan semuanya akan mati bersama, maka dia sebagai submaster dari aliansi penyegel iblis pun akan tamat. Wajah Zhou Tai juga penuh rasa malu, dan gemetar. Dengan susah payah, dia membujuk dan menipu beberapa master dari keluarga Zhou untuk datang ke sini. Jika semuanya terlibat di sini, hanya untuk merebut seorang wanita, maka ayahnya pasti akan mengulitinya ketika dia kembali. Keluarga Zhou dapat memiliki prestise dan kekuatan seperti itu di bidang ini, adalah berkat beberapa master yang telah melintasi alam kesengsaraan. Dan jika semua master ini mati, keluarga Zhou akan diinjak-injak dalam hitungan menit. Dev, kamu memiliki kemampuan untuk menantangku 1 lawan 1. Apakah kamu berani? Jika kamu menang, aku bisa membiarkan para kultivator iblis ini bertahan hidup. Ye Fengqing tahu bahwa jika terjadi perkelahian kelompok, maka dia tidak akan menang, jadi dia ingin bertarung sendirian dengan Dev. Bagaimanapun, dia berada di alam lintasan kesengsaraan, dan Dev hanya berada di alam tubuh fit. Ada perbedaan besar dalam kekuatan, dan alam mereka pun berbeda. Ye Fengqing tidak percaya Dev bisa mengalahkannya. Dev melirik Ye Fengqing, matanya penuh dengan jijik, kamu berani melawanku sendirian. Kenapa, aku tidak berani? Ye Fengqing terkejut, biarkan kamu dan orang-orang dari aliansi penyegel iblismu berkumpul untuk menghadapiku. Jika hanya kamu, aku bahkan tidak punya keinginan untuk bergerak. Dev berkata datar. Ketika Ye Fengqing mendengarnya, dia berkata dengan marah, apa yang kamu banggakan? Majulah jika kamu memiliki kemampuan, aku bisa berurusan denganmu. Kamu hanya seorang kultivator di alam tubuh fit, aku sendiri saja lebih dari cukup. Melihat Ye Fengqing bersikeras untuk bertarung sendirian, Dev memberi isyarat dan berkata, kalau begitu, lakukanlah. Apa, bukankah aku akan diejek, jika seorang kultivator di alam lintasan kesengsaraan menyerang seorang kultivator di alam tubuh fit terlebih dahulu? Kamu yang seharusnya menyerang duluan. Ye Feng tersenyum dingin dan berkata, jika aku melakukannya duluan, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengangkat kelopak matanya sedikit, dan menatap Ye Fengqing tanpa ada fluktuasi di matanya. Detik berikutnya,
kekuatan aura Dewa Naga, seperti naga emas, langsung melonjak dari atas kepala Dev. Kristal naga di dada Dev bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan naga yang berputar memenuhi seluruh tubuh Dev. Kekuatan yang menakutkan terus meletus. Tanah di bawah kaki Dev mulai runtuh, dan sosok Dev langsung muncul sebagai bayangan. Ledakan sonik yang menakutkan terdengar seperti guntur. Dev bergerak, dengan ganas dan kejam, tanpa ragu sedikit pun, dan kecepatannya sangat cepat.